Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Juliana. NIM saya 43040191. Saya ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan pada manusia. Satu, development of lifelong. Apa sih development is lifelong itu? Yaitu perkembangan adalah proses panjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya. Dan apa yang terjadi saat ini akan pula apa yang terjadi kemudian. Sebagai contohnya, memiliki orang tua yang responsif dan sensitif dapat mengembangkan rasa percaya diri pada bayi. Maksudnya gimana sih gitu ya? Saya akan menjelaskan. Maksudnya itu jika kita itu sebagai seorang anak gitu memiliki orang tua yang sangat responsif, maksudnya itu sering mengajak anak bayi untuk bermain gitu ya, untuk kayak mengajarkan bicara gitu ya, otomatis anak itu akan lebih kognitifnya itu akan lebih kayak semacam lebih jalan gitu ya. Maksudnya tuh ketika seorang orang tua responsif itu, maksudnya itu yang bisa memberikan respon baik untuk anaknya, terutama anak bayi gitu. Responnya apa sih? Responnya kayak misalkan orang tua yang misalkan anak bayinya itu pengen ngambil bola tapi dia nggak bisa ngambil, terus tiba-tiba seorang orang tua itu merespon gitu kan, melihat bola tersebut terus diambilkan untuk anaknya. Dan sensitif itu maksudnya apa? Sensitif itu biasanya orang tua yang sensitif itu orang tua yang kayak memiliki perasaan gitu ya, perasaan yang peka terhadap anak-anaknya tersebut. Terus rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Berkaitan dengan periode perkembangan, dapat dikatakan bahwa setiap periode memiliki karakteristik dan nilai yang unik sehingga tidak ada satu periode pun yang lebih atau kurang penting daripada periode yang lainnya. Maksudnya itu apa? Jadi dari tahap itu proses panjang hidup itu, development is lifelong itu, jadi anak itu karena itu tadi seorang tua itu sering merespon dan sensitif, anak itu jadi kayak dari usia awal gitu ya, dari usia bayi gitu, dia sering diajak ngomong, dia tuh sering diajak berbicara, terus sering diajak main, sering diajak bercanda. Pokoknya bener-bener orang tua itu tuh kayak bener-bener membentuk anaknya itu sejak kecil, yang mengakibatkan setiap tahunnya gitu ya, tahap perkembangannya itu akan tumbuh gitu ya, akan kayak terus berkembang terus kayak, dan pada waktu itu jadi anak itu kayak inget gitu kan, waktu itu saya itu pernah seperti ini, diajarkan oleh ibu saya seperti ini pas saya masih kecil gitu ya. Jadi ingat gitu, kayak misalkan ibu orang tua itu pernah ngajarin anaknya itu membaca dan menulis dari sejak usianya itu sekitar 6 tahun gitu ya. Terus dari masa itu
anaknya itu menuju tahap kayak pas ke 7 tahun ke 8 tahun hingga dewasa, dia itu ingat gitu, ingat kan, jadi ingat kalau dia itu pernah diajarin sama orang tuanya dan pernah dianuin juga sama orang tua, dan malah kayak itu membuat motivasi untuk mengembangkan dirinya dia gitu ya. Terus development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional itu. Maksudnya perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi dapat berkembang dalam derajat dan bervariasi. Misalnya, seorang anak berusia 4 tahun yang sangat cerdas belum tentu memiliki tingkat kematangan emosi pada tingkat yang seimbang dan kecerdasannya. Maksudnya gimana gitu ya? Maksudnya di situ di makalah ini kan dijelasin setiap di PowerPoint itu dijelasin setiap anak yang berusia 4 tahun, seorang anak berusia 4 tahun yang sangat cerdas belum tentu memiliki tingkat kematangan emosi pada tingkat keseimbangan dan kecerdasannya. Maksudnya itu dia itu belum bisa mengontrol, walaupun dia tuh sangat cerdas, tapi dia tuh belum bisa mengontrol namanya emosinya dia gitu. Kadang emosinya masih labil gitu ya, maksudnya kadang emosinya dia tuh kayak dia tuh kalau lagi gembira banget, terus bisa aja nanti pas ada satu kejadian yang membuat dia tuh kayak sedih gitu ya, ataupun kayak terluka gitu ya, dia tuh bisa tiba-tiba nangis. Jadi tuh emosinya itu belum terkontrol dengan baik gitu, yang mengakibatkan tingkat keseimbangan emosinya sama kecerdasannya itu belum bisa sinkron atau belum bisa tuh tersambung gitu ya. Kita lanjut lagi, yang ketiga itu development is multidirectional. Apa sih gitu ya pengertiannya? Pengertiannya itu adalah perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah gitu, multidirectional gitu. Jadi sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area, seorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dalam waktu yang bersamaan gitu. Terus misalnya apa gitu ya, misalnya anak-anak kebanyakan tumbuh dalam satu arah gitu ya, yaitu ada satu tujuan istilahnya gitu ya, yaitu ke arah peningkatan gitu. Dia tuh jadi memiliki tujuan untuk meningkat gitu ya, anak-anak itu baik dalam ukuran maupun kemampuan gitu. Terus kemampuan maksudnya baik dalam perkembangannya ataupun kemampuannya gitu, kemampuannya untuk apa gitu, sesuai sama keinginannya dia gitu kan. Terus seperti halnya remaja secara khusus mengalami peningkatan dan kemampuan gitu fisik, tetapi kecakapannya dalam belajar bahasa mengalami penurunan gitu. Jadi kayak contohnya itu kan seorang remaja itu kan pasti setiap karena dia udah remaja, karena dia tuh sudah mengalami masa pertumbuhan, dan masa pertumbuhan itu juga mengakibatkan gitu ya perubahan bentuk fisik gitu kan, perubahan kayak misalkan bentuk fisik, terus kekuatan gitu, otot-otot, sistem motoriknya, sistem sensorik motoriknya gitu ya. Jadi itu kan akan berubah ya seiring sama pertambahan atau perkembangan gitu. Terus tetapi remaja tersebut itu semakin remaja itu bertumbuh mengalami pertumbuhan gitu di fisiknya gitu ya, ada penurunan gitu ya, penurunan yang dialaminya gitu. Tadi kan contohnya penurunan bahasanya gitu ya. Semakin orang mengalami peningkatan di satu sisi tertentu, pasti ada penurunannya ya. Jadi tadi itu kan penurunan bahasa gitu. Jadi tingkat kognitifnya, tingkat bahasanya itu kurang gitu, kurang karena dia tuh sudah mengalami peningkatan di fisik. Jadi
pasti ada yang turun, ada yang mengalami penurunan gitu. Terus next, yang keempat, relative influence of biology and culture shift over the lifespan. Apa sih itu gitu kan? Terus proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya gitu. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu gitu. Pengaruh biologis seperti tajamnya sensorik dan memori, menurun sejalan dengan bertambahnya usia, akan tetapi didukung budaya seperti penemuan kacamata dan buku agenda dapat mengompensasikan penurunan yang terjadi. Contohnya ya, otot yang belum matang mungkin menghambat seorang bayi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri gitu. Akan tapi adanya tuntutan dari masyarakat terhadap orang tua untuk mengasuh anak bayi membuat bayi tersebut dapat melangsungkan hidupnya. Maksudnya gimana? Jadi kan kayak misalnya seorang anak bayi itu kan nggak mungkin dia tuh bisa mencari makan sendiri, terus kayak mencari makan sendiri, kayak bekerja gitu ya. Nggak mungkin anak bayi itu bisa bekerja, terus nggak mungkin anak bayi itu bisa memakai pakaiannya sendiri gitu, pasti kan pakai bantuan orang tua kan. Terus begitu juga dari situ jadi masyarakat itu memberikan tuntutan gitu bagi orang-orang yang memiliki bayi, dia tuh harus bisa mengasuh anaknya, membuat bayi tersebut dapat melangsungkan hidupnya. Maksudnya tuh kayak itu ya, tadi memberikan yang kayak pertama tadi itu memberikan kayak memberikan stimulus gitu ya, terus kayak mengajari anaknya itu, terus kayak mengajari membaca, menulis gitu, terus kayak mengajari berbicara gitu kan. Pokoknya tuh mengajari anak supaya anak itu bisa tumbuh menjadi orang yang berguna gitu ya. Terus untuk dapat melangsungkan hidupnya nanti ke depannya gitu. Makanya tuh anak itu disekolahin, terus dilesin, terus diajarin sama orang tuanya, diajarin ilmu pengetahuan umum, terus ilmu pengetahuan khusus gitu, terus les minatnya gitu, bakat sama minat, terus sama diberikan pelajaran ke ilmu keagamaan gitu. Dan itu gunanya apa? Untuk kedepannya gitu ya, kedepannya kayak untuk bekal gitu ya, supaya anak itu bisa menjadi anak yang berguna di masyarakat nantinya gitu. Terus yang kelima, development improve changing resource allocation. Jadi gini, pengertiannya apa sih gitu? Seorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang terdapat yang ada sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, terus talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam gitu. Mungkin sumber-sumber itu mungkin digunakan untuk pertumbuhan gitu ya. Contohnya gini, jadi seseorang yang ingin mengikuti kursus gitu, misalkan kursus untuk berbahasa Prancis gitu ya, kursus untuk berbaca bahasa Prancis, dia tuh akhirnya mengikuti kursus di negara Prancis langsung. Terus setelah dia tuh menempuh pelajaran gitu ya, terus dia kembali lagi ke negara asalnya dengan tujuan supaya dia tuh agar dia tuh bisa mengembangkan setelah dia belajar ilmu tersebut gitu, kursus bahasa tersebut, diharapkan dia tuh bisa mengembangkan public speakingnya,
public speaking bahasa Prancisnya itu untuk public speaking bahasa Prancisnya itu supaya berguna untuk dirinya gitu, berguna untuk dia tuh cari kerja gitu, terus untuk kayak menambah wawasan orang-orang atau kerabat-kerabatnya di sekitarnya yang belum mengetahui itu gitu ya, kayak pelajaran gitu, kayak memberikan pelajaran gitu ya seputar itu gitu. Terus ada lagi mungkin menggunakan waktunya untuk yang menggunakan waktu dan uang yang dimiliki untuk belajar berenang gitu ya, maksudnya apa gitu. Jadi ya seperti itu gitu, dia tuh memiliki waktu yang luang, terus dia juga memiliki uang, terus dia tuh bisa memiliki kemauan untuk belajar berenang gitu, untuk pokoknya untuk kesehatan gitu ya, yang berbau dengan kesehatan, yang bisa membuat dia tuh jadi kayak mengasah kemampuannya gitu loh jadinya. Terus yang keenam ada development show plasticity ya. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan gitu ya. Misalnya anak-anak yang mengalami kesulitan membaca atau menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. Namun setiap kemampuan tetap memiliki keterbatasan meski telah dimodifikasi. Jadi maksudnya itu setiap anak-anak pasti kan kayak tingkat kognitifnya, tingkat pemahaman yang ada di memorinya gitu, yang ada di otaknya itu berbeda-beda. Ada yang anaknya jenius, terus ada yang anaknya superior, ada yang anaknya tuh masuk dalam kategori bodoh gitu ya. Itu kan tingkat-tingkatnya ya kalau kita lihat dari dari norma-norma psikologi gitu kan, tes psikologi gitu. Terus dalam anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut, yang mengalami kesulitan membaca dan menulis, itu dia tuh punya dapat dilatih gitu, ataupun kayak kayak dapat atau dia tuh kayak punya peluang untuk bisa mengembangkan, atau kayak setiap orang tuh punya peluang untuk sukses gitu, kayak untuk dengan dia mengalami kesulitan membaca dan menulis, dia tuh bisa dilatih gitu, dikembangkan kemampuannya itu dengan cara remedial gitu loh. Namun kan kita kan sebagai orang gitu ya, kita kan pasti kan ngerti kemampuan orang itu berbeda-beda, karena nggak semua orang itu memiliki kayak tingkat kecerdasan yang sama gitu ya. Dan itu tergantung sama respon dari stimulus otaknya juga kan. Terus selain remedial, program remedial itu juga bisa kita tingkatkan dengan kayak les gitu kan. Terus juga ajaran dari orang tua juga gitu ya. Terus support dari orang tua juga, supaya tuh kayak anak itu tuh kayak karena dia termotivasi gitu ya, dia tuh jadi kayak punya gambaran ke depannya. Oh iya, aku harus seperti ini loh, karena aku tuh aku bisa gitu. Itu karena pengaruh dari orang tuanya juga, dari lingkungan juga, terus dari keluarga sama teman-teman gitu. Terus yang ketujuh development is influenced by the historical and cultural context gitu ya. Terus manusia tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya gitu ya. Sebagai contoh ya, seorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan gitu ya. Maksudnya itu apa? Anak itu kan contoh pertama itu kan setiap anak itu kan pasti kan bisa ya terpengaruh sama lingkungan budaya, sama lingkungan kayak sekitarnya gitu ya, konteks sekitarnya gitu. Terus dari situ kan kayak misalkan itu
anak yang tadinya itu dia tuh seorang anak yang tadinya itu tidak apa di sifatnya itu terbentuk di lingkungan yang anak itu bisa membuat dirinya tuh kayak memberontak bebas gitu ya, terus kayak nggak mau diatur gitu, terus seketika dipindahin ke ke lingkungan yang ada peraturannya yang bener-bener dia tuh harus taatin, dia tuh nggak akan bisa gitu ya. Sebenarnya dia tuh nggak akan bisa, tapi dia tuh harus beradaptasi gitu ya. Terus udah gitu karena ya itu karena tuntutan pengaruh gitu, pengaruh dari lingkungan gitu kan. Terus contoh lainnya itu anak yang diasuh dalam keluarga yang demokratis mungkin akan berkembang menjadi anak yang penuh inisiatif di lingkungan teman-temannya gitu ya. Jadi kalau anak yang diasuh dalam keluarga demokratis maksudnya kayak pemikirannya gitu loh, terus kayak sistem keluarganya gitu ya demokratis itu kayak kalau memiliki suatu masalah itu pasti dirundingkan gitu ya. Terus udah gitu mungkin dia akan berkembang menjadi anak yang inisiatif itu kayak punya punya kayak ide-ide, terus kayak punya tujuan-tujuan gitu ya di lingkungan teman-temannya. Jadi anak itu tuh bisa untuk kayak menjadi patokan teman-temannya untuk kayak mengajari teman-temannya kayak gitu. Sekian dari presentasi saya, dan ini ada beberapa ada itu ini PPT-nya saya buat tadi, nggak kelihatan ya, nggak bisa dianuin apa, sana next ini udah itu tadi PPT-nya. Terus nggak bisa dianuin, maafkan saya. Terus maaf